Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Oke, di sini saya ingin mengabarkan sebuah informasi yang mana mungkin Anda semua sahabat Pionas belum tahu terkait ini ya. Harap sebelum saya melanjutkan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Terima kasih. Oke, kita akan langsung saja ke penjelasannya atau beritanya di sini. Sumber berita dari jakartainsider.id. Oke, di sini keterangannya jelang open mainnet Elon Musk dan Nicholas Kokalis bakal nahkodai Bahtera Pi Network. Kita akan langsung saja ke penjelasannya ya, seperti yang saya katakan barusan, jangan di skip agar tidak gagal paham atas informasi yang sangat luar biasa ini. Dan di sini keterangannya jelang open mainnet Elon Musk dan Nicholas Kokalis bakal nahkodai Bahtera Pi Network. Berita Jakarta Insider, gonjang-ganjing tentang resesi ekonomi yang bakal terjadi pada tahun 2023. Bukan hanya kabar biasa saja, tapi sesuatu yang telah diperkirakan bakal terjadi oleh para ahli ekonomi dunia. Bahkan Elon Musk pun turut memperhatikan kondisi itu. Tentu kabar ini menjadi peringatan awas bagi pelaku dunia bisnis. Elon Musk sebagai pesohor bisnis dunia dan orang paling kaya sejagat, pemilik Tesla ini ditengarai telah membuat sebuah strategi untuk mengantisipasi terjangan badai gelombang resesi ekonomi 2023 yang diperkirakan sangat dahsyat dampaknya bagi perekonomian dunia. Cryptocurrency adalah jawaban untuk mengantisipasi terjangan badai gelombang resesi ekonomi tahun 2023. Seperti apa yang disampaikan oleh Robert Kiyosaki pada akun Twitter pribadinya @TheRealKiyosaki, sekaranglah saatnya Anda harus masuk ke kripto, bahwa ke depan orang miskin bisa menjadi kaya dengan memperlakukan cryptocurrency dengan bijak. Adalah seorang Nicholas Kokalis, pakar komputer dari Stanford University, sejak 2018 telah membuat sebuah revolusi di dunia cryptocurrency dengan menghadirkan Pi Network yang friendly environment pada proses penambangannya. Bisa ditambang oleh rakyat biasa dan hanya dengan menggunakan telepon seluler saja. Pada white paper Pi Network berdasar roadmap cryptocurrency ini, fase open mainnet akan dilaksanakan pada akhir tahun 2022 ini. Dengan ditopang ekosistem yang mumpuni, utilitas Pi Network yang lebar, serta pengguna yang mendekati 40 juta yang tersebar di 120 negara, wajar jika Pi Network sebagai cryptocurrency baru yang friendly environment itu bakal dilansir akhir tahun 2022 ini. Para pionas, sebutan para pengguna Pi Network tentu menyambut gembira kabar baik ini. Bagaimana tidak, sejak 2019 Nicholas Kokalis beserta core timnya bahu-membahu menyempurnakan Pi Network supaya bisa menjadi alat pembayaran perdagangan internasional dan merakyat itu. Dengan memiliki blockchain sendiri, platform yang berjalan di Web 3.0, generasi terbaru setelah Web 1.0 dan Web 2.0, tentu menjadikan Pi Network adalah cryptocurrency yang paling siap berselancar di dunia digital.
apalagi jaringan di 120 negara serta pengguna yang sudah di kisaran kurang lebih hampir 40 juta, dan setiap harinya sebanyak 300.000 pengguna baru mengunduh dan bergabung dalam jaringan Pi Network sebagai pioners. Peluang bahkan indikasi bahwa cryptocurrency dalam hal ini Pi Network untuk bisa menjadi katup pengaman di saat terjangan badai gelombang resesi ekonomi 2023 nanti tak pelak diperhatikan dengan serius oleh Elon Musk, pemilik Starlink, jaringan internet terluas di dunia dan digital payments, SpaceX, SolarCity, serta Tesla Motor. Terinspirasi dari ekosistem Pi Network, membuat ide berlian seorang Elon Musk lahir dengan mendesain dan memproduksi Pi smartphone yang super canggih itu, bukan hanya dari fitur-fiturnya saja, bahkan untuk pengisian daya tidak menggunakan listrik tetapi tenaga surya. Bukan cuma itu, Pi smartphone bisa juga dioperasikan di planet Mars dan bulan. Bahkan Pi smartphone menurut Elon Musk diperuntukkan bagi para pioners Pi Network untuk melakukan penambangan koin Pi Network lewat smartphone canggih besutan Tesla yang mampu bahkan menyalip kecanggihan teknologi iPhone Pro Max 14 produksi Apple itu. Cryptocurrency ekosistem utilitas serta jaringan yang luas dan lebar dari Pi Network yang diklaim oleh penciptanya Nicholas Kokalis sebagai cryptocurrency untuk rakyat kecil adalah sebuah revolusi di dunia cryptocurrency yang selama ini hanya bisa ditambang oleh kalangan tertentu dan berduit. Nicholas Kokalis telah membangun Pi Network dengan luar biasa, bukan saja hanya berfungsi sebagai cryptocurrency, tapi lebih dari itu banyak kegunaan dari jaringan Pi Network yang bisa dinikmati oleh para pioners. Salah satunya adalah Pi Browser yang bisa menyaingi Core, Firefox dan sejenisnya. Menyaingi Chrome ya, Firefox dan sejenisnya. Gayung bersambut, Elon Musk pun memproduksi Pi smartphone untuk para pioners Pi Network, mendukung penuh cryptocurrency ramah lingkungan ini dengan membuka seluasnya semua produk Tesla Group untuk bisa dibeli menggunakan koin Pi Network. Nicholas Kokalis dengan Pi Networknya dan Elon Musk dengan Pi smartphone-nya tentu adalah dua keping puzzle yang berpasangan dan bersifat simbiosis mutualisme di dunia cryptocurrency saat ini. Jika menilik pesan Robert Kiyosaki dalam menghadapi ancaman terjangan badai gelombang resesi ekonomi global 2023, untuk menyikapi cryptocurrency dengan bijak itu, sepertinya Elon Musk dan Nicholas Kokalis akan menjadi manusia paling berpengaruh pada abad ini. Apakah Elon Musk dan Nicholas Kokalis bakal menahkodai Bahtera Pi Network sebagai kapal untuk mengantisipasi terjangan badai gelombang resesi ekonomi global 2023 nanti? Waktulah yang akan menjawabnya. Apalagi penjualan perdana Pi smartphone dan open mainnet Pi Network secara kebetulan akan dilaksanakan pada akhir tahun 2002 ini. Kita tunggu sensasi bernas dari seorang Elon Musk, manusia terkaya dari orang paling inovatif di dunia bisnis era digital ini ya. Jadi untuk informasinya seperti itu ya terkait Elon Musk dan juga Dr. Nicholas Kokalis ya. Apakah kedepannya akan terjadi kerjasama yang nyata di hadapan publik, di hadapan para pioners semua, Elon Musk dan Dr. Nicholas Kokalis? Kita nantikan saja kabar terbaru dan informasi terbarunya tentunya ya.
Dalam hal ini, apapun yang akan terjadi ke depan, kita hanya selalu untuk berusaha dengan baik dan berdoa, berpikirlah positif ya. Insya Allah dengan hal yang kita awali dengan baik, maka hasilnya pun juga akan baik ke depannya. Oke. Semangat para pioner semua, jaga Paycoin Anda dengan baik, pergunakan dengan bijak, jangan mau ditipu-tipu oleh kaum nyinyir ya. Setidaknya sudah sering saya jelaskan terkait hal ini. Hanya Andalah yang bisa menentukannya. Apakah Anda oke atau tidak, itu hak Anda dalam menentukan pendapat Anda sendiri, oke? Dan selain itu saya akan menunjukkan Anda ke beberapa tweet yang mana ini sangat luar biasa juga ya. Dan inilah sebuah tweet yang saya dapatkan. Ini dari sahabat Pioners yang membagikannya, yang mana keterangannya, sementara akses keuangan digital yang lebih mudah telah membuat pembayaran dalam negeri menjadi efisien, murah dan lebih inklusif. Kemajuan dalam pembayaran lintas batas lambat, tetapi sekarang menjadi yang utama. IMF berkomitmen untuk melakukan bagian kita untuk membentuk dunia uang digital ya. Wow, Bank Internasional IMF ya sudah memberi kode bahwa kedepannya IMF berkomitmen untuk melakukan bagian kita untuk membentuk dunia uang digital ya. Jadi seakan-akan akan ada saatnya kita mengucapkan selamat tinggal kepada uang kertas atau uang fiat, karena ke depan serba digital, oke? Lalu apa kaitannya dengan Pi Network? Ya tentu kalian paham bahwa Pi Network adalah mata uang digital yang mana memang direncanakan oleh pihak proyek untuk menjadi mata uang digital global ya. Jadi apakah nanti nasibnya Pi Network ke depan, apakah akan demikian? Tentu tidak usah khawatir, kita percayakan kepada pihak proyek. Pihak proyek tentu lebih cerdas dalam menentukan hal ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang yaitu bersabar, tunggu saja perkembangan selanjutnya. Dan bagi yang belum mendapatkan undangan KYC harus bersabar juga, dikenakan untuk Anda yang masih aktif mining, lambat atau cepat atau lambat pasti akan menerima undangan KYC, oke? Jadi untuk informasinya saya cukupkan sampai di sini dulu, dan semoga bermanfaat dan menambah semangat kepada sahabat pioner semua. Dan oke, next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.